Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riril Aryani dari SMPN 3 Jember. Saya Febri Yuni Kartika dari SMK Negeri 2 Jember. Saya Imam Budi Santoso dari SMP IT Al-Ghazali Jember. Kami CGP Angkatan 10 kelas 245B akan melakukan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Apa kabar Bu Febri? Baik Bu Riri. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melaksanakan proses supervisi. Yang ingin saya sampaikan adalah terkait rubrik penilaian. Iya. Jadi yang akan kita laksanakan hari ini, yang akan saya amati adalah tentang proses coaching hari ini. Apakah pelaksanaan coaching sudah sesuai dengan rubrik penilaian? Kemudian apakah nanti proses pelaksanaan coaching sudah sesuai dengan alur tita? Kemudian bagaimana Ibu membuat pertanyaan berbobot kepada coachee? Kemudian juga bagaimana coaching dalam merespon atau menanggapi pertanyaan yang Bu Febri sampaikan. Oke, baik. Begitu. Kemudian jangan lupa Ibu Febri terkait prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu kemudian pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, yaitu kompetensi yang ingin Bu Febri kembangkan dari proses coaching ini apa? Oh gitu ya Bu Riri. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses ini yang pertama adalah present, terus mendengarkan aktif, dan berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi kompetensi yang ingin Bu Febri sampaikan yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, gitu ya. Kemudian dari 3 kompetensi yang sudah Bu Febri paparkan tadi, yang ingin dioptimalkan dalam observasi nanti atau proses coaching nanti apa Bu? Yang paling ingin saya optimalkan itu yang pertama mendengarkan aktif, dan mungkin memberikan pertanyaan berbobot. Iya, seperti itu. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu harapan dari observasi yang akan kita laksanakan hari ini, apa Bu harapannya? Saya punya keinginan nanti misalnya saya jadi coach, saya bisa menemukan solusi atau masalah yang dihadapi oleh coach. Saya menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya dengan pertanyaan yang berbobot itu. Oke, baik. Demikian pertanyaan pra-observasi kali ini ya. Kemudian selanjutnya saya akan mengamati proses coaching antara Bu Febri dengan coachee. Oke, baik Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sudah. Assalamualaikum Pak Imam, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Febri, alhamdulillah sehat-sehat Bu. Oh iya, ini kan kita dikasih waktu yang terbatas. Katanya Pak Imam mau berdiskusi ya dengan saya hari ini. Kira-kira mau berdiskusi apa Pak? Ini Bu, yang ingin saya diskusikan pada pertemuan hari ini, ini Bu terkait penggunaan gadget atau penggunaan gawai di kalangan anak-anak sekolah itu Bu. Dan etika mereka dalam bermedsos itu sangat luar biasa sekali. Jadi itu menjadi salah satu keprihatinan saya, sehingga terima kasih Bu Febri hari ini meluangkan waktu untuk saya sehingga bisa berdiskusi terkait hal ini. Iya benar, memang sekarang untuk masalah itu menjadi momok tersendiri ya untuk di sekolah, di semua jenjang sebenarnya. Nah, kira-kira dari yang Pak Imam sampaikan tadi,
apa sih tujuan dari Pak Imam, harapannya Pak Imam terkait muridnya Pak Imam itu. Baik, Bu Febri, kalau yang jadi harapan saya atau tujuan saya, Iya. Nantinya anak-anak saya ini atau murid-murid saya ini bijaklah dalam menggunakan medsos dan mereka juga tahu etika dalam istilahnya penggunaan smartphone, ya istilahnya di penggunaan smartphone itu yang baik itu seperti apa. Nah, itu yang jadi harapan saya, Bu. Oh iya, baik, Pak. Kalau dilihat saat ini menurut Pak Imam, kira-kira dari skala 1 sampai 10 tingkat penggunaan gadget anak-anak itu sampai tingkat ke berapa, Pak, skalanya ya? Oke, kalau dilihat dari ketidakpatuhan anak-anak Bu ya, misalkan istilahnya mereka itu menggunakan gadgetnya seperti istilahnya lost control dan lain-lain. Kalau misalnya dari penilaian saya sekitar ada di angka 4 atau 5, Bu. Jadi butuh perhatian sekali anak-anak ini untuk istilahnya diberikan edukasi bagaimana menggunakan smartphone yang bijak dan istilahnya etika-etika dalam menggunakan media sosial itu perlu sepertinya untuk di istilahnya diberi pemahaman yang lengkap. Iya, baik. Menurut Pak Imam ini kira-kira faktor apa ya penyebab anak-anak itu bisa kecanduan gadget itu, Pak? Iya, Bu. Banyak faktor ya, Bu. Apalagi sekarang kan trennya Gen Z ya, Bu ya. Gen Z itu kan identik sekali dengan teknologi, apalagi dengan smartphone. Mereka itu biasanya sampai kecanduan gadget atau smartphone tidak bisa terkontrol. Kalau menurut saya, yang pertama mungkin peran orang tua yang istilahnya dalam hal ini kurang mengontrol ya, kurang mengontrol terhadap penggunaan gawai pada anaknya, itu yang pertama. Terus yang kedua, sekolah juga punya peran, punya andil harusnya terkait istilahnya pembatasan penggunaan gadget, misalkan di sekolah ya, ketika di sekolah anak-anak itu ketika masuk sekolah harusnya gadgetnya itu istilahnya tidak dibawa masuk ke kelas, ya itu juga bisa jadi istilahnya apa istilahnya peran sekolah ya untuk memaksimalkan kontrol terhadap gadgetnya anak. Terus penyebab yang ketiga menurut saya juga apa ya sekarang itu kan zamannya komunikasi dunia maya ya Bu ya. Anak-anak sekarang kan lebih tren ya, misalkan dengan medsos sehingga mereka bisa berinteraksi dengan temannya dari luar daerah menggunakan jejaring sosial. Itu menjadi daya tarik sendiri sehingga anak-anak itu asik istilahnya menggunakan gadget dengan waktu yang berlebih. Terus menurut saya yang keempat. Yang keempat itu sekarang trennya anak-anak itu suka ke game, Bu. Oh iya. Jadi dengan suka game itu menjadikan anak-anak itu interaksi dengan HP atau smartphone-nya itu biasanya lost control karena mereka sudah kadung asik. Ketika sudah kadung asik, mereka lupa waktu ya. Kadang disuruh berhenti sama orang tuanya atau ketika di sekolah sama gurunya disuruh istilahnya tidak terlalu over main smartphone-nya. Kadang mereka itu tidak mengindahkan. Ya itu beberapa sebab mungkin yang bisa saya utarakan terkait penggunaan gadget yang terlalu over pada anak-anak. Oh gitu, baik Pak. Menurut Pak Imam ini ya, kira-kira misalkan dari skala 1 sampai 10, harapan ideal untuk penggunaan gadget murid-murid Pak Imam itu ada di skala berapa, Pak? Oke, kalau harapan Bu ya, kalau harapan itu tentunya kan kita berharap yang setinggi-tingginya ya. Kalau harapan saya ya aslinya ya 10 Bu. Tapi karena lihat kondisi istilahnya daya dukungnya ada, mungkin harapan saya yang ideal ya mungkin di angka 8 atau 9 itu Bu. Oh baik, cukup tinggi ya Pak. Iya. Nah, menurut Bapak ini kan untuk mencapai harapan itu kan kita harus ada rencana atau aksinya. Nah, strategi apa yang nanti akan diambil Pak Imam untuk mencapai harapan-harapan tersebut? Baik, yang ingin istilahnya saya lakukan atau mewujudkan apa yang jadi rencana saya, yang pertama ya,
perlu sepertinya kita yang pertama kalau di lingkungan sekolah ya, perlu kita buat peraturan khusus Iya. yang mana untuk membatasi anak-anak dalam menggunakan gawai atau smartphone. Biasanya kalau di sekolah-sekolah tertentu itu kan ada aturan ya, misalkan Iya. ketika pembelajaran HP-nya harus di-off-kan, atau misalkan ada sekolah tertentu itu ketika masuk HP-nya dititipkan, terus nanti ketika pulang diambil lagi. Itu kalau misalkan tataran yang bisa dilakukan di sekolah. Iya. Terus yang kedua kita perlu sepertinya melibatkan orang tua karena tidak dipungkiri waktunya anak-anak ini lebih banyak dengan orang tua kan di Iya. rumah. Sehingga kalau misalkan nanti untuk mewujudkan rencana saya juga akan koordinasi dengan orang tua bagaimana membuat aturan di rumah terkait pembatasan penggunaan gadget. Jadi ini perlu disepakati antara anak dan orang tua sehingga anak-anak juga istilahnya manut ya. Iya. Seperti itu. Kadang kalau misalkan tidak dibuat kesepakatan, kadang anak-anak itu menolak kan gitu. Kalau misalnya anggaplah mereka itu seakan-akan orang tuanya memutuskan secara sepihak seperti itu. Kalau dikomunikasikan kan nanti istilahnya lebih difahami untuk diterapkan. Terus yang ketiga, saya akan istilahnya bersama dengan guru-guru yang akan memberikan pelatihan atau misalkan sejenis memberikan informasi kepada anak-anak melalui kegiatan istilahnya kegiatan pendampingan dan lain-lain berkenaan dengan cara bijak menggunakan smartphone. Itu penting karena kalau misalkan dari sekolah juga tidak dikuatkan melalui kegiatan pelatihan atau kegiatan sosialisasi tertentu, siswa juga nanti akan istilahnya untuk mewujudkan harapan ideal tadi saya juga akan kesulitan. Jadi itu 3 hal yang jadi istilahnya jadi rencana saya untuk istilahnya mewujudkan apa yang jadi harapan ideal tadi ya. Oh itu ya Pak. Kira-kira untuk rencana itu kapan Pak dieksekusi atau direalisasikan? Kalau pelaksanaannya Bu ya, harapan saya bisa segera Bu. Kebetulan ini masih tahun ajaran baru dan bisa nanti kemudian disisipkan di kegiatan MPLS ya supaya siswa juga dapat materi tentang cara bijak menggunakan gawai. Seperti itu. Gini Pak, namanya rencana itu kan pasti ada pro dan kontranya ya. Betul. Misalnya nanti dalam penerapannya itu ada sedikit hambatan, apa yang akan Pak Imam lakukan waktu itu? Kalau berkenaan dengan hambatan ya, saya lihat dulu hambatannya itu ada di sisi apa? Apa di sisi anaknya atau di sisi sekolah atau di sisi orang tua. Nah, misalkan contoh di sisi anaknya ya, berarti perlu kita istilahnya fahamkan kepada mereka bahwasanya aturan pembatasan penggunaan smartphone atau istilahnya pemberian pelatihan atau sosialisasi berkenaan cara bijak menggunakan smartphone itu ini maksudnya harus kita fahamkan ke mereka dan mereka harus sadar itu menjadi keputusan bersama dan harus dipatuhi itu karena tujuannya kan memang untuk istilahnya mewujudkan kebaikan bagi anak-anak juga, bagi sekolah dan juga bagi orang tua. Kadang anak itu kalau terlalu terlalu over dengan smartphone, lupa dengan aktivitas yang lain seperti itu. Itu berkenaan dengan hambatan. Contoh saya istilahnya menangani atau istilahnya mengantisipasi kalau ada hambatan. Oh baik Pak. Nah kira-kira komitmen apa yang Pak Imam pegang untuk mengawal rencana tersebut benar-benar terrealisasi dengan baik dan bisa diterapkan di anak-anak? Baik, untuk komitmen Bu ya. Iya. Kalau komitmen otomatis kan harus datang dari diri saya sendiri. Iya benar. Ya, dari diri saya akan nanti istilahnya mengajak guru-guru dalam hal ini terutama kesiswaan, kira-kira kapan ya waktu yang tepat untuk mensosialisasikan cara penggunaan gadget yang bijak pada anak-anak. Terus juga nanti dikaitkan istilahnya dengan peraturan yang ada di sekolah. Jadi ini juga harus istilahnya harus muncul dari saya dulu. Itu motivasi dari dalam diri saya dulu untuk memulai itu.
Terus yang kedua, saya akan berusaha untuk komunikasi dengan wali kelas ya, supaya wali kelas juga komunikasi dengan orang tua untuk menyambut baik berkenaan dengan program pembatasan penggunaan gadget itu, Bu. Itu saja, Bu. Oke, baik. Nah, kayaknya kita sudah cukup banyak, Pak, berdiskusi dari tadi ya. Mungkin dari diskusi tadi Pak Imam bisa merefleksikan hasil diskusi kita bagaimana? Ya, Bu. Kita kan sudah bicara panjang lebar tadi, Bu, ya. Bu Febri juga sudah memfasilitasi saya berkenaan dengan apa yang saya khawatirkan ya tentang penggunaan smartphone tadi. Dari hasil diskusi ini saya merasa senang sekali ya dan merasa tercerahkan karena diskusi-diskusi yang kita lakukan tadi, sehingga saya bisa memunculkan ide yang harus saya lakukan untuk istilahnya mengatasi ya permasalahan berkenaan dengan penggunaan gawai yang terlalu over di anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi ini, akhirnya saya banyak muncul ide-ide. Kira-kira ide-ide apa yang akan saya terapkan ya untuk mengatasi atau mengurangi penggunaan gawai yang terlalu berlebih di anak-anak. Itu saja, Bu, mungkin refleksi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Oke, baik Pak Imam, saya tunggu ya nanti diskusi selanjutnya. Saya rasa juga diskusi kita juga sudah lama ya. Waktunya juga tinggal sebentar. Saya akhiri aja, Pak. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan diskusi-diskusi yang lain. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Febri tadi sudah melaksanakan proses coaching ya bersama dengan Pak Imam. Iya, benar. Menurut Bu Febri bagaimana proses coaching yang baru saja Ibu laksanakan? Alhamdulillah, Bu, menurut saya itu sudah baik sesuai dengan harapan saya. Jadi saya tadi menjalaninya cukup rileks, terus Pak Imam juga pertanyaan dan jawab pertanyaan yang saya lontarkan, terus jawaban yang Pak Imam berikan itu saling berkesinambungan. Seperti itu. Baik, Bu Febri, tadi saya juga sudah mengamati proses coaching yang Bu Febri laksanakan dengan Pak Imam, sudah cukup baik. Kemudian menurut Bu Febri, Ibu menilai diri sendiri itu performanya dari kompetensi yang sudah diajukan tadi bagaimana? Menurut saya sudah melakukan secara maksimal dengan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi prosesnya sudah saya dari identifikasi apa itu semuanya sudah saya kerjakan secara berurutan dan kemungkinan saya lihat juga tidak ada yang ketinggalan prosesnya. Iya, tadi saya juga sudah mengamati, sudah ada proses di awal identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab juga sudah terlihat. Iya. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai bahwa tadi performanya sudah sesuai dengan kompetensi yang Bu Febri laksanakan? Seperti yang saya singgung tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan jalur tirta. Alur ya? Iya, sesuai dengan alur tirta, yaitu dari mulai menanyakan tujuan, identifikasi, sampai rencana aksi dan tanggung jawab. Juga untuk refleksi juga saya tidak lupa untuk menanyakan, jadi saya juga mengajukan pertanyaan untuk menggali tentang permasalahan coaching tersebut atau permasalahan yang Pak Imam hadapi saat itu. Baik, tadi saya juga sudah mengamati Bu Febri sudah melakukan kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu ingin mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot begitu ya, dan sudah nampak itu. Bagaimana menurut Bu Febri? Alhamdulillah, kalau menurut Bu Riril itu seperti itu, saya juga merasa senang, berarti sesuai dengan yang kompetensi yang ingin saya munculkan. Itu. Menurut Bu Febri, ini pertanyaan terakhir ya, selanjutnya kompetensi yang ingin dikembangkan ke depannya bagaimana, Bu? Apa yang ingin dikembangkan lagi?
saya ingin lebih banyak praktek melaksanakan coaching dengan menggunakan alur cerita dengan baik, karena mungkin menurut Bu Riri proses yang tadi sudah cukup baik, tapi menurut saya mungkin saya masih bisa meningkatkan lagi dengan menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Betul, memang harus melaksanakan praktek ya, Bu. Iya, harus dilakukan. Banyak praktek. Iya, benar, harus dilakukan secara sering ya, Iya, biar terbiasa. Itu aja sih, Bu. Baik, itu saja mungkin supervisi yang bisa saya berikan ke Bu Febri. Terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Harapannya nanti pelaksanaan supervisi selanjutnya atau coaching selanjutnya akan jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bu Febri. Terima kasih juga Bu Riri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.